Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali Anda semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 2 ya. Anda semuanya bisa melihat bukunya mulai halaman 40. Yang pertama, proses perpindahan panas. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh konduksi adalah ketika salah satu bagian besi dibakar, panas akan merambat sehingga bagian lain akan terasa panas. Coba tengok gambar sebelah ini. Ada gambar lilin, ada gambar batang besi di atasnya. Yang dibakar atau dipanaskan hanya bagian tengah saja, tetapi apabila Anda menyentuh bagian tepi juga ikut panas. Ini namanya konduksi. Jadi perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Sekarang, apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat cair dan gas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi kalau disertai namanya konveksi, kalau tidak namanya konduksi. Contoh konveksi adalah ketika kita memasak air di atas kompor, air yang di dalam panci bagian bawah akan lebih dulu panas atau terasa panas. Kemudian es tersebut akan naik mendorong ke air yang lebih dingin ke bawah sehingga panas akan merata. Contoh, ketika kalian memasak air yang mendidih akan bergerak dari bawah ke atas. Nah, itu perpindahan kalor secara konveksi. Sekarang, apa perpindahan kalor secara radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas yang melalui pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi kalau radiasi ini dia nggak butuh zat perantara. Contoh radiasi adalah peristiwa sinar matahari yang sampai ke bumi. Letak matahari dari bumi sangat jauh, kurang lebih 152.152.100.000 kilometer. Namun panas yang dihasilkan matahari dapat merambat ke bumi dengan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi tanpa zat perantara. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita contoh perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantara. Jadi energi kalornya perpindahan panas secara konduksi terjadi saat zat padat. Contoh ini ada siapkan lilin, siapkan batang besi atau tembaga atau kawat. Panaskan ujung yang satunya. Maka ujung lain kalian pegang juga, maka ujung yang kalian pegang akan juga terasa panas. Ini jadi panas merambat dari ujung sebelah yang dipanaskan ke ujung yang kalian pegang. Perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada benda-benda yang terbuat dari logam, ya. Nah, kan ya. Sekarang perpindahan secara konveksi.
Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair, misalnya air, dan gas, misalnya udara. Ini kalau cair ini ya, ketika air direbus dia akan bergerak dari bawah ke atas. Pak, kalau perpindahan secara konveksi pada zat gas bagaimana? Nah, nanti kita akan bicara pada zat gas setelah ini ya. Peristiwa perpindahan panas pada zat secara konveksi pada zat cair dapat kita ketemui saat kita memanaskan air dengan api ya. Ketika kompor dinyalakan, bagian bawah panas akan terasa panas pertama. Nah, selanjutnya panas akan merambat ke seluruh wadah secara konduksi. Panas juga akan merambat ke air dalam panci bagian bawah. Air bagian bawah akan naik karena terkena panas dari wadah. Setelah itu air yang lebih dingin akan terdorong ke bawah. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh peristiwa perambatan panas secara konveksi yang terjadi pada gas. Nah, atau gas atau udara. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi pada gas dapat kita jumpai dalam proses terjadinya angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat? Angin darat terjadi saat malam hari karena suhu daratan lebih cepat turun dibandingkan suhu di laut. Dengan demikian, tekanan udara di atas permukaan laut lebih rendah daripada daratan. Udara atau angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang lebih bertekanan rendah. Oleh karena itu terjadi embusan angin darat ke laut. Peristiwa ini dinamakan dengan angin darat. Jadi angin darat adalah angin yang berasal dari darat menuju ke laut, namanya angin darat. Peristiwa angin darat ini terjadi pada malam hari. Ini digunakan oleh para pelaut atau para nelayan untuk berlayar ke tengah lautan mencari ikan pada malam hari. Angin laut terjadi pada siang hari dengan suhu di daratan lebih cepat naik daripada suhu udara di laut. Tekanan udara di daratan lebih rendah dibandingkan udara di laut. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya embusan angin dari laut ke daratan. Peristiwa ini dinamakan angin laut. Jadi angin laut adalah embusan angin dari lautan ke daratan. Peristiwa ini terjadi pada siang hari. Nah, dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang dari laut. Jadi dulu kalau kapal layar menggunakan angin laut untuk pulang kembali dari laut. Pak, lanjut ya. Selanjutnya, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan meringkas? Nah, meringkas dilakukan untuk memudahkan kita memahami isi sebuah teks. Manfaat meringkas adalah untuk mengetahui dan memahami gagasan utama dengan cepat. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pikiran pokok dan informasi penting dalam sebuah teks. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, berikut langkah-langkah membuat ringkasan. 1. Membaca teks asli berulang-ulang atau berulang kali agar memahami isinya. Jadi dibaca dulu berulang-ulang. 2. Mencatat gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kita juga dapat membuat peta konsep agar paham tentang hal-hal yang akan diringkas. Yang keempat, menyusun ringkasan sesuai urutan yang terdapat dalam teks asli. Hal ini dilakukan agar isi atau hasil ringkasan sesuai dengan teks asli. Jadi ringkasan nanti bentuknya urutannya tetap sesuai dengan teks aslinya. Oke, Bapak lanjut ya. Sekarang pola lantai dalam tari.
Setiap wilayah di Indonesia memiliki tari daerah dan karakteristiknya yang menjadi ciri khas. Tari daerah merupakan hasil karya seni dari suatu budaya. Tari daerah juga menjadi identitas bangsa. Tari daerah dapat dilakukan secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Selanjutnya, pola lantai adalah pola denah yang dilalui penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam ruang dan untuk menari. Pola lantai merupakan teknik penguasaan panggung oleh seorang penari. Fungsi pola lantai adalah untuk menata gerakan, menciptakan kekompakan, dan membentuk komposisi dalam pertunjukan tari agar menjadi lebih menarik. Nah, berikut macam-macam pola lantai dalam tari. Pola lantai vertikal yaitu pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai horizontal yaitu pola lantai yang penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai diagonal yaitu pola lantai yang penarinya berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, pola lantai melingkar yaitu pola lantai yang penarinya membentuk lingkaran. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Selain pola lantai garis lurus, terdapat juga pola lantai garis melengkung. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisional. Pola lantai garis melengkung memberi kesan lemah lembut. Pola lantai garis melengkung memiliki bentuk macam-macam, misalnya lingkaran, angka 8, lengkungan ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Ya, anak-anak pesan Bapak satu. Kalau bukunya dibuka, buku tulis juga dibuka, yang perlu dicatat silahkan dicatat. Kalau pada buku LKS yang perlu ditandai silahkan ditandai. Nah, ini beberapa contoh pola lantai dalam tari tradisional. Ini bisa Anda lihat pada halaman 7. Silahkan dibaca sendiri ya. Ini banyak sekali, ada 7 contoh. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini hanya 7. Kita lanjut, menyimpulkan isi teks eksplanasi. Kita dapat menyimpulkan isi teks eksplanasi. Sebuah kesimpulan diperoleh setelah menentukan hal-hal penting atau pikiran pokok pada teks. Kesimpulan merupakan informasi yang didapat dengan kemampuan sendiri. Setelah membaca keseluruhan teks, kesimpulan dapat dibuat dengan menentukan kata kunci pada teks, menentukan keterhubungan dengan isi, dan menggali informasi menggunakan kata tanya. Ada 6 kata tanya, diingat-ingat ya. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, masing-masing katanya ini berbeda fungsinya ya. Melalui kesimpulan kita dapat membuat sebuah opini sesuai dengan isi teks. Gitu ya. Ananda semuanya, tadi perpindahan kalor secara induksi konveksi sudah. Sekarang perpindahan kalor secara radiasi. Nah, misalnya saat berkemah kalian pada malam hari terasa dingin, tetapi apabila kalian mendekati api unggun akan terasa hangat. Nah, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi.
Contoh lainnya adalah selain di dekat api unggun tadi ya, penduduk di daerah berhawa dingin memiliki tungku perapian untuk menghangatkan diri. Ketika tungku dinyalakan, orang-orang di sekitar tungku akan merasa hangat walaupun tanpa zat perantara. Nah, ini namanya perpindahan kalor secara radiasi. Jadi kalau tidak perlu zat perantara namanya radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ada contohnya ini. Pada saat menjemur pakaian, pakaian ini akan kering karena sinar matahari. Nah, sinar matahari merambat tanpa menggunakan zat perantara. Ini adalah contoh pemanfaatan kalor secara radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya zat padat yang menghubungkan antara matahari dengan bumi secara langsung. Kalor dari matahari tidak dapat berpindah secara konveksi juga. Hal tersebut dikarenakan antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh lain dari radiasi yaitu saat kita mendekatkan tangan pada bola lampu yang sedang menyala, panas dari lampu akan mempengaruhi tangan sehingga tangan terasa hangat. Hal ini menunjukkan bahwa panas dari lampu berpindah secara radiasi atau pancaran. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memancarkan sebagian kalor. Jika dibandingkan dengan berwarna cerah, namun pada malam hari orang yang memakai baju hitam akan merasa lebih dingin daripada yang mengenakan baju putih. Kenapa demikian? Hal tersebut terjadi karena pakaian berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Anak-anak, cukup dulu pembelajaran hari ini. Kita sambung pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.